Pernah ini. Iya, Pernah punya pengalaman mungkin. Punya kalau saya pengalaman. nggak pernah Mas, tapi gitu. Cerita katanya kalau ini desas-desus ya. Siap. Katanya kalau sholat di tempat LDI orangnya pergi dipel. Oh gitu ya. Apakah kebetulan ada yang ngepel gitu ya? Ya kembali ke tadi itu yang itu. Nah, jadi kita memang ada jadwal untuk membersihkan. Kayak saya kebetulan tinggal di Jakarta Timur di salah satu pesantren di LDI di dekatnya Lubang Buaya gitu kan. Jadi kebersihan itu menjadi sebuah nilai bagi kita. Bahkan di masjid-masjid yang saya tinggal di situ, ngajar di situ kan, itu setiap pagi sore itu ada piket. Kalau memang kita standar kebersihannya memang harus mau tidak mau karena masjid adalah tempat ibadah. Kalau masjid kotor kita ibadah juga nggak nyaman. Misalnya kita sujud nih, karpetnya nggak pernah dicuci, nggak pernah dianu, tahu-tahu bekas bau kaki misalnya apa gitu kan kita nggak nyaman. Kalau kita mau sujud lama padahal di dalam satu riwayat hadis kan paling dekatnya seorang hamba ketika dia dalam posisi sujud kan gitu kan. Kalau kita ibadah nggak nyaman berarti ada sesuatu yang memang belum terpenuhi di situ mungkin gitu. Nah, sehingga kadang-kadang ada teman-teman dari ormas lain yang berkunjung, delala memang pas jadwalnya piket gitu loh. Pas jadwalnya piket, nah beliau tidak mau mengkonfirmasi. Tanya saja kan di sana tinggal tanya, nih kok kenapa kok dipel gitu kan gitu. Nah, ketika mau bertanya kan enak, oh ini jadwalnya piket Pak gitu misalnya. Jadwal piket Ustadz kan gitu kan. Artinya berarti standar kebersihan LDI itu memang sangat tinggi. Ya. Sehingga kalau kita datang sholat, setelah sholat, misalnya zuhur, habis zuhur itu ada piket untuk bersihin. Kalau jam piketnya biasanya pagi sama sore. Berarti tiap hari. Iya, artinya tiap hari. Memang potensi salah sangkanya gede orang tiap hari. Tapi kan pagi dan sore. Pagi dan sore. Berarti kalau saya siang-siang ke sana nggak dipel ya? Enggak. Ada kenapa semacam ada ancaman gitu. Ada jangan briefing. Jadi kalau pagi sore itu hanya pel kering. Pel kering itu artinya tidak diguyur air tidak. Jadi kain dikasih air tipis-tipis untuk menghilangkan debu-debu saja gitu. Ini standar dari DPP. Iya standar. Seluruh masjid hampir begitu. Gitu. Bahkan kalau masjid-masjid yang di PAC, PC itu kan kalau kita ada istilah mubalek, dai yang tinggal di situ. Kayak saya dulu setelah nyantri di Wali Barokah Kediri, saya ditugaskan di PAC daerah Karanganyar. Saya tinggal di masjid di dekat mihrab itu biasanya ada kamar buat mubaleknya. Ya kegiatan pagi kita bersih-bersih masjid, kegiatan paginya selain ngajar gitu. Nah, berarti udah clear ya berarti bahwa teman-teman yang habis sholat di Masjid LDI bukan dipel, bukan karena Anda bukan LDI dipel, tapi pas banget tuh timingnya adalah dan setiap hari pagi dan sore dan setiap hari. Oke, saya akan datang siang nanti. Siap. Siang dan malam. Tapi gini, mungkin sebagai informasi juga ke orang-orang ya, Slim. Berarti Masjid LDI itu terbuka untuk siapa saja. Terbuka untuk siapa saja. Jadi siapa aja bisa mengkonfirmasi kayak apa yang disampaikan oleh Ustadz Dwi ini. Monggo silakan. Kayak Muslim, saya mau datang siang ya. Enggak kan. Nggak apa-apa, sholat siang zuhur aman dong. Maghrib. Tapi pertanyaan saya, karena ini hal yang sangat sering ya. Iya, identik dengan LDI terkait orang pengen tahu tentang LDI, salah satunya tentang dipel itu. Tapi kan kalau tadi siang dan sore ya, atau pagi dan biasanya kalau di pesantren ya, di pesantren pagi sama sore. Tapi mungkin yang di PAC, PC mungkin agak beda. Tidak jadwalnya mungkin hanya sore atau pagi. Yang penting 2 kali ya berarti standarnya. Bisa nah itu pertanyaan saya. Justru kalau 2 kali juga tidak. Tergantung kalau di pondok itu kan banyak orangnya. Sehingga ketika kita mengerahkan, membuat jadwal piket bersih-bersih masjid itu mudah. Ketika di PAC, di PC kan mungkin tidak semudah di pesantren kan gitu. Tapi maksud saya kalau sebenarnya kan minimal kita 5 kali sehari untuk sholat berjamaah di masjid itu. Tapi kenapa hanya 2 kali gitu kalau untuk membersihkannya? Kalau di pesantren kan ngelihat jam istirahatnya, Bib. Gitu. Jadi kalau mereka habis subuh ngaji, sebelum ngaji jam 8, setengah 9 ada jeda waktu. Nanti ada yang nyapu halaman, ada yang bersih-bersih dapur, ada yang membersihkan masjid kan gitu.